Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hasan dari kelompok 41 KKN 13 Unisula akan menyampaikan sedikit edukasi mengenai stunting. Pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah umur 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Jadi bisa dikatakan kondisi atau pertumbuhan bayi pada umur tersebut itu pada umur balita belum maksimal atau belum mencapai rata-rata pertumbuhan pada usia tersebut. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi kondisi stunting ini baru nampak setelah bayi ini berusia sekitar 2 tahunan. Stunting yang telah terjadi ini bila tidak segera diimbangi dengan catch-up growth atau tumbuh kejar, nantinya akan mengakibatkan turunnya pertumbuhan. Jadi lama-kelamaan jika memang tidak segera ditangani, ini akan mengalami gagal tumbuh pada anak usia balita. Untuk selanjutnya adalah dampak stunting pada balita. Berikut adalah beberapa fakta terkait stunting dan pengaruhnya. Untuk yang pertama, anak yang mengalami stunting lebih awal, yaitu sebelum usia 6 bulan, akan mengalami stunting lebih berat menjelang usia 2 tahun. Yang kedua, pengaruh gizi pada usia dini yang mengalami stunting dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang kurang. Stunting pada usia 5 tahun cenderung menetap sepanjang hidup. Kemudian yang ketiga, stunting terutama bahaya pada perempuan karena lebih cenderung menghambat dalam proses pertumbuhan dan beresiko lebih besar meninggal saat melahirkan. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Yang pertama adalah asupan zat gizi. Definisi zat gizi yang paling berat dan meluas terutama di kalangan balita ialah akibat kekurangan zat gizi sebagai akibat kekurangan konsumsi makanan dan hambatan mengaborsi zat gizi. Zat energi digunakan oleh tubuh sebagai sumber tenaga yang tersedia pada makanan yang mengandung karbohidrat, protein yang digunakan oleh tubuh sebagai pembangun yang berfungsi memperbaiki sel-sel tubuh. Kekurangan zat gizi pada balita disebabkan karena mendapat makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhannya, atau adanya ketidakseimbangan antara konsumsi zat gizi dan kebutuhan gizi dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, asupan makanan yang tidak lengkap atau tidak sempurna merupakan penyebab langsung terjadinya stunting pada balita. Kurangnya asupan energi, protein menjadi penyebab gagal tumbuh, dan ini merupakan salah satu alasan yang memang telah banyak diketahui oleh khalayak umum mengenai salah satu faktor besar yang menyebabkan terjadinya stunting pada balita. Untuk selanjutnya ada riwayat kehamilan. Riwayat kehamilan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, usia ibu hamil. Usia ibu mempunyai hubungan erat dengan berat bayi lahir. Pada usia ibu yang masih muda, perkembangan organ-organ reproduksi dan juga fungsi fisiologisnya tentu masih belum optimal. Selain itu, emosi dan kejiwaannya belum cukup matang sehingga pada saat kehamilan ibu tersebut belum dapat menghadapi kehamilannya secara sempurna dan sering terjadi komplikasi-komplikasi. Kemudian yang kedua adalah bayi hamil dengan KEK atau kurang energi kronis. Kurang energi kronis merupakan keadaan di mana ibu penderita kekurangan makanan
yang berlangsung menahun atau juga bisa disebut kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Untuk pencegahan BBLR ini ada beberapa upaya-upaya pencegahan yang merupakan hal yang sangat penting yang dapat menurunkan insiden atau kejadian berat badan bayi lahir rendah di masyarakat. Upaya-upaya berikut yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 kali selama periode kehamilan, yakni 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Kemudian yang kedua adalah pada ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi diet seimbang serat, rendah lemak, kalori cukup, vitamin dan mineral termasuk 400 mikrogram vitamin B, asam folat setiap hari, dan pengontrolan berat badan. Selama kehamilan, dari pertambahan berat badan awal di kisaran 12,5 sampai 15 kilo. Yang ketiga, hindari rokok atau asap rokok dan jenis polusi lain, minuman beralkohol, aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian yang keempat, penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, faktor risiko tinggi dalam kehamilan, dan perawatan diri selama kehamilan agar mereka dapat menjaga kesehatannya dan janin yang dikandung dengan baik. Yang kelima, pengontrolan oleh bidan secara berkesinambungan sehingga ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun umur reproduksi sehat. Kemudian faktor selanjutnya yaitu BBLR atau biasa disebut dengan berat badan lahir rendah. Secara individual, BBLR merupakan prediktor penting dengan unsur kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan kurang dari 250 gram. Bila bayi lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badannya kurang dari yang seharusnya, disebut dengan dismatur, kurang bulan kecil untuk masa kehamilan. Semakin awal bayi lahir, semakin belum sempurna perkembangan organ-organ tubuhnya, dan semakin rendah berat badannya saat lahir, dan semakin tinggi resikonya mengalami berbagai komplikasi berbahaya. Dampak berat badan lahir rendah atau BBLR sangat erat kaitannya dengan mortalitas janin, yaitu keadaan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif, kerentanan terhadap penyakit kronis di kemudian hari. Secara individual, BBLR merupakan prediktor penting dalam kesehatan dan kelangsungan hidup bayi yang baru lahir dan berhubungan dengan resiko tinggi pada kematian bayi dan anak. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI secara dini dan eksklusif sekurang-kurangnya 4-6 bulan yang akan membantu mencegah berbagai penyakit anak, termasuk gangguan lambung dan saluran pernafasan, terutama asma pada anak-anak. Hal ini disebabkan dengan adanya antibodi yang penting yang ada dalam kolostrum ASI yang dalam jumlahnya yang lebih sedikit, yang akan melindungi bayi baru lahir dan mencegah timbulnya alergi. Untuk alasan tersebut, semua bayi baru lahir harus mendapatkan kolostrum, inisiasi menyusu dini, dan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dapat mencegah kematian bayi dan infan yang lebih besar dengan mereduksi risiko penyakit infeksi. Hal ini dikarenakan yang pertama, adanya kolostrum yang merupakan susu pertama yang mengandung sejumlah besar faktor protektif yang memberikan proteksi aktif dan pasif terhadap berbagai jenis patogen. Yang kedua, ASI eksklusif dapat mengeliminasi mikroorganisme patogen yang terkontaminasi melalui air, makanan, atau cairan lainnya. Juga dapat mencegah kerusakan
barier imunologi dari kontaminasi atau zat-zat penyebab alergi pada susu formula atau makanan yang berkomposisi, yaitu yang pertama kolostrum. Kolostrum terbentuk selama periode terakhir kehamilan dan minggu pertama setelah bayi lahir, merupakan ASI yang keluar dari hari pertama sampai hari keempat, yang kayak zat anti-infeksi dan berprotein tinggi. Kandungan proteinnya 3 kali lebih banyak dari ASI matur. Cairan emas ini encer dan seringkali berwarna kuning atau dapat pula jernih yang mengandung zat hidup yang merupai sel darah putih yang dapat membunuh kuman penyakit. Kolostrum merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonin dari usus bayi yang baru lahir. Volumenya bervariasi antara 2-10 per feeding per hari selama 3 hari pertama tergantung dari paritas ibu. Yang kedua, ASI peralihan transisi merupakan ASI yang dibuat setelah kolostrum dan sebelum ASI matur, kadang antara hari keempat dan ke-10 setelah melahirkan. Kadar protein makin merendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak makin tinggi. Volumenya juga akan makin meningkat. ASI matur. ASI matang merupakan ASI yang keluar pada sekitar hari ke-14 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan pada ibu yang sehat dengan produksi ASI cukup. ASI merupakan makanan satu-satunya paling baik dan cukup untuk bayi sampai umur 6 bulan. Sekian itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.